Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ilaika bitta taubati wa ghafara taubati fakrimni bil fahmi wal hifzi hatta afaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilayya akrimni bi husni sawti wa nakmati hatta nama sami'a qiraati asadukatan fi qalbi haikana tasyal qalbi. Ilayya akrimni bi rizqin halal warzuqni min haythu la ahtasib. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka dzalilun tarif. Allahumma sakhkhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama tanhadina li Dauda anta maulana li maulana wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram, amisna ala dinil Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada hawa dan masamo. Berkat rahmat hidayah yang Allah berikan sehingga masih diberikan kita waktu atau kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda syukur kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mana untuk mensyukuri rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu akan terasa, nikmat itu akan terasa kapan? Di saat nikmat itu sudah tidak ada. Nikmat mata terasa nikmat ketika saat buta. Ketika mata kita sudah buta, barulah akan terasa nikmat mata. Akan terasa nikmat telinga di saat kita sudah tuli, barulah akan terasa nikmat telinga. Nikmat lidah, nikmat mulut itu akan terasa di saat kita sudah tidak bisa berbicara, barulah taraso nikmat mangece. Dulu aden waktu dan bisa mencalia dan rajin baca Quran, tapi ketika mata tulah rabun, mata tulah buto, telinga tulah pakak, lidah pun tak bisa ngecek, maka nikmat Allah lah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kaki itu akan terasa bila kaki kau lah tak bisa berjalan, tak bisa menggari, lah stroke namanya, barulah akan terasa nikmat kaki. Nah, sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah nikmat-nikmat itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, minimal untuk pribadi dulu. Minimal kalau seandainya ada mampu membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, minimal untuk diri pribadi, maka pergunakan nikmat itu. Dan kemudian salawat sertakan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan dan kita kirimkan untuk arwah junjungan umat sedunia yang bergelarkan amin, pertitelkan Habibullah, Farid Panji Kota Mekah wal Madinah, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, buah hati Siti Aminah, perli perlara di kala duka, permainan mata di permata alam, intan berlian di dalam sorga, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak sah salat seseorang apabila tidak menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diturunkan Al-Qur'an melainkan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijadikan surga dan neraka melainkan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah luar biasa, dan oleh sebab dari itu, apa tanda awak cinta kepada Nabi, apa tanda awak cinta sebagai tanda cinta awak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu-satunya jalan, yaitu dengan cara memperbanyak salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat. Hari Jumat ada orang bertanya, "Ya Syekh, mana yang lebih afdal? Baca Al-Quran
atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih afdal adalah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari Jumat memperbanyak salawat akan mempertinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab dari itu, jangan pernah sesekali kita meremehkan satu salawat saja, itu sangatlah berguna bagi diri kita pribadi. Belum lagi nanti ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah iman. Kalau seandainya kita diam-diam saja, pertanda iman kita tidak sempurna. Bahkan dikatakan dalam hadis yang artinya kurang lebih tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai diriku melebihi daripada cintanya kepada keluarganya. Sebelum ia mencintai diriku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada istrinya, kepada karib kerabatnya. Maka tidak sempurna iman seseorang kalau seandainya cinta kita tidak sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita cintai, yang paling sangat-sangat kita cintai adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdas pandai, imam kecil dalam negara ini, mama beserta datuk-datuknya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Masjid Sabilus Sa'adah, yang semoga dimudahkan segala urusannya. Siapapun yang mendengarkan sumber suara ini, dimanapun dia yang menyaksikan ini, yang mendengarkan suara ini, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberikan kesabaran atas segala penyakitnya. Kemudian yang sudah meninggal, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dihindarkan daripada siksa dan azab kubur, sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang berhutang dimudahkan oleh Allah untuk melunasi hutang piutangnya. Sebab sangat berbahaya kalaupun amalnya banyak tapi dia punya hutang, maka tidak akan sampai orang ini ke dalam surga sebelum ia bayarkan hutangnya tersebut kepada orang yang ia hutangi. Maka berbahaya kalau ada bapak ibu yang punya hutang, jangan sampai meninggalkan hutang. Apapun itu hutangnya, walaupun hanya sebesar biji jagung, jangan sampai tinggalkan. Sebab Nabi pernah datang sahabat, ya Rasulullah, si fulan meninggal. Ditanya oleh Rasulullah, apakah dia meninggalkan harta? Tidak ya Rasulullah. Apakah dia meninggalkan hutang? Iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, aku tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, biarlah aku bayarkan hutang piutangnya. Lalu Rasulullah mau menyolatkan orang yang sudah lunas hutangnya. Artinya apa? Sangat berbahaya jika kita mati dalam keadaan berhutang. Apapun itu hutang kita. Namanya janji pun adalah hutang. Setiap kita berjanji berarti kita telah berhutang. Yang mana hutang itu harus dilunasi, janji itu harus ditepati. Kalau seandainya kita tidak sanggup untuk berjanji, jangan sesekali kita berjanji kepada seseorang. Maka setiap kali perkara, kul insyaallah, katakanlah insyaallah. Pernah? Apa dasarnya? Makanya orang mengucapkan kalau seandainya berjanji mengatakan insyaallah. Ketika itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, Ashabul Kahfi itu berapa orang? Berenam, bertujuh dengan anjingnya, atau berlapan dengan anjingnya, atau berapa orang? Lalu Nabi menjawab, besok saya jawab. Sebab kenapa? Setiap kali ada pertanyaan dari umatnya Rasulullah, pasti selalu turun wahyu untuk memberikan jawaban kepada umatnya. Tapi satu ketika Nabi mengatakan, besok aku jawab. Tapi saat itu ditunggu sehari dua hari tidak turun wahyu. Lalu kena tegurlah Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau ingin berjanji kepada seseorang, maka katakanlah kul insyaallah. Katakanlah insyaallah. Sebab jikalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Maka Bapak Ibu kalau seandainya berjanji, mengice insyaallah. Dan insyaallah itu pun
janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. 75% iyo, 25% tidak. Artinya kalau akak berjanji, kalau seandainya memang tidak ada halangan umpama kayak gitu, Bu, beko datang ya barale, insya Allah hujan tidak ada, hari rancak, kendaraan ada, badan sehat, awak tidak datang, berarti awak tidak boleh mengatakan insya Allah. Awak kadang ini kau kan mengucapkan insya Allah hanya untuk sebagai pelampiasan saja, tidak boleh, dosa tu, gadang dosanya. Tapi kalau memang nyo ada niat, lalu dia katakan insya Allah, kemudian hujan, ada halangan, maka dia tidak berdosa untuk tidak memenuhi perjanjian tersebut. Beda halnya kalau orang gini, insya Allahnya hanya untuk ingkar janji. Insya Allahnya giling kepala, insya Allah giling kepala. Nah, oleh sebab dari itu jangan sembarangan mengucapkan kata insya Allah. Pun kalau seandainya tidak sanggup untuk mengatakan insya Allah, katakanlah mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau waktu ada. Sarancanya insya Allah kalau memang niat di hati untuk memenuhi. Tapi kalau seandainya untuk mengingkarinya, kan ada loh orang kau untuk mengingkarinya sabinya insya Allah. Nah, tapi nya tidak mau datang, halangan tidak ada, perkara tidak ada, nya tetap tidak datang. Padahal nya lah menyebut insya Allah. Insya Allah tuh diiringi dengan niat ingin menghadiri, kemudian dikatakan insya Allah. Ternyata ada halangan, maka itu tidak dapat kuasa awak tuh. Insya Allah itu kan artinya jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, artinya Allah lah ada keinginan, tapi Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak bisa datang. Seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah juz yang pertama ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum disampaikan, terlebih dahulu minta rela jemaah kebake Bapak Ibu kok nyampang ado, kato yang terlancok, tangan yang terjambau, langkah yang kaki yang talangkah, tiba di kaki talangkahan, tiba di tangan jambauan, tiba di lidah talancoan. Minta rela jemaah tak singgung karenanya talantong ka turun. Lain pemaafan amboto. Lain. Nyo kadang-kadang ada modeko Bapak Ibu. Adanya modeko. Awak kalau ceramah pasti ada yang tersinggung. Yang tersinggung kok gitu Bapak Ibu. Kalau seandainya yang dibahas tuh masalah pancilok, yang tersinggung sih ya. Yang pancilok, yang tidak pancilok pasti tidak akan tersinggung. Kalau yang dibahas masalah gibah, yang tersinggung sih ya. Yang suka gibah, kalau nyo tidak gibah makanya tidak akan tersinggung. Kalau yang dibahas masalah sholat, tidak mau sholat, maka yang tersinggung adalah orang yang tidak mau sholat. Yang orang yang sholat tidak akan merasa tersinggung. Jadi kalau ada yang tersinggung nanti itu berarti orang itu melakukan hal tersebut. Maaf Bapak Ibu, sesuatu yang baik kok, perkara yang baik, mengajak orang yang baik untuk menjadi orang baik itu tidak mudah. Bahkan mengaku diri baik pun tidak baik. Karena yang dikatakan orang baik itu adalah ketika diajak untuk melakukan kebaikan, maka orang itu akan mau untuk berbuat baik. Kalau nyo orang baik, pasti diajak kebaikan nyo mau. Tapi kalau nyo bukan orang baik, diajak apa mau dia apapun cara majanya kebaikan, nyo tidak akan mau melakukan kebaikan. Sebab nyo bukan orang baik. Orang yang baik itu adalah ketika diajak untuk melakukan kebaikan, dia mau untuk berbuat baik. Maka itu adalah orang yang baik. Tapi merasa diri baik itu tidak baik. Maka tidak bagus untuk merasa diri yang lebih baik. Contoh, majelis taklim baik tidak? Ibu, majelis taklim baik tidak? Baik. Yang diajak sama majelis taklim itu orang yang baik. Kalau yang tidak baik, tidak akan mau datang. Sholat itu baik atau tidak? Baik. Kalau ada orang yang diajak sholat tidak mau, berarti dia bukan orang baik. Puasa itu baik tidak? Baik. Kalau seandainya ada orang yang tidak mau puasa, berarti dia bukan
Orang baik tidak mau diajak untuk melakukan kebaikan, artinya dia bukan orang baik. Orang yang baik itu adalah ketika diajak untuk melakukan kebaikan, maka dia akan lakukan kebaikan. Itulah orang yang baik. Nah, oleh sebab dari itu, nanti kalau seandainya ada bapak ibu yang tersinggung, maka bukan niat hati, tetapi memang pembahasan kita, maaf ya cek bapak ibu ya, awak ambo tidak pernah tahu bahwa kehidupan bapak ibu dong. Jadi ambo tidak mungkin tahu kesalahan bapak ibu. Kok nyampang tak sabik beko, tak raso deh bapak ibu. Berarti ambo bukan mencari-cari kesalahan bapak ibu, ndak. Basuh aja bapak ibu saya sekali-sekali. Kok tahu ambo masalah bapak ibu? Itu bukan sengaja, tetapi memang lah dihidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan ada orang yang magiah tahu. Pembahasan kali ini, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, yang diseru di sini adalah seluruh manusia, tidak hanya orang yang beriman. Kan ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu dikhususkan hanya untuk orang yang beriman. Tapi di sini disuruh adalah ya ayyuhan nas. Ada yang merasa manusia, berarti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, orang Islam, orang non-Islam, manusia atas dasar nama manusia, pasti berarti dia merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas wa'budu, hai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu. Siapa Tuhan awak? Tuhan awak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah, beribadah kepada Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Orang terdahulu juga menyembah Allah. Orang-orang yang terdahulu juga menyembah Allah. Jadi orang yang datang, orang yang sekarang, orang yang akan lahir, orang yang telah wafat, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadikan makhluk. Siapapun orangnya, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok harus awak menyembah Allah? Apa gunanya? Kalau seandainya ibadah itu hanya terkhusus kepada sholat, maka lain-lain itu tak dihitung ibadah, maka salah besar. Sesungguhnya ibadah itu tidak hanyalah sholat, makan, minum, itu pun ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya awak kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut, makannya ibadah. Jadi kalau yang makan, kalau ibadah, dak amuahnya memakan hal yang haram. Dak akan amuahnya meminum yang haram. Dak akan amuahnya mengambil yang bukan haknya. Itu kalau seandainya orang itu beribadah kepada Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tindakan setiap hari dia pun akan takut kepada Allah sampai dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berpakaiannya ibadah, berbicaranya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Kalau tidurnya lah ibadah, berarti tidurnya kok tidak sembarang tidur Bapak Ibu. Artinya lalu hanya untuk mengistirahatkan badannya supaya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dikecian tidurnya ibadah. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa bina. Sia Allah tu, sia Tuhan tu, yaitu alladzi, dialah yang telah menjadikan, menciptakan, ja'ala lakumul arda firasya, bagimu bumi sebagai hamparan, yakni sebagai yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak, sehingga tidak mungkin untuk didiami secara tepat. Bapak Ibu, bumi kau dijadikan di Allah indah kare, indah lo lunak. Artinya antara kare jo lunak. Artinya bumi kau bukanlah untuk tampek tetap awak, hanya sementara saja. Kalau tinggal awak sementara saja, hidup awak sementara saja, kaya awak sementara saja, miskin awak sementara saja, ibadah awak nanti sementara saja, tapi pahalanya kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas. Kalau ikhlas. Manusia kok aneh. Bah kok aneh.
Manusia ini aneh. Anehnya di mana? Bumi sudah Allah jadikan, hamparan sudah Allah jadikan, Allah berikan fasilitas, Allah berikan seluruh apa yang Ia inginkan. Bahkan tidak diinginkan sekalipun Allah berikan. Tapi manusia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amatlah merugi orang yang hidupnya hanya sekedar untuk hidup saja, tapi tidak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya Bapak Ibu, awak kalau lah kuboko ya banyak-banyak ibadah. Ambo kalau paiman jangwak sampai orang meninggal lah, itu ngerinya tagak bulu-bulu ambo tuh masalahnya. Terbayang deh ambo, nanti kok tipu di giliran awak di mandian orang. Di mandian orang mak, nan mandian tuh tak seorang lah Bapak Ibu. Paling kurang 5 orang, barampe orang. Bahkan ada yang 9 orang memandian. Di barasian, di mandian, dari ujung kaki sampai ujung rambut disiram. Itu yang memandian orang. Tak bayang ambo di mandian orang. Tak bayang nanti awak di kafanan orang. Di badan di barasian orang, dia ada orang kapur barus, dia ada orang kapeh, dibungkui wak dia orang pakai kain kafan. Tak terbayang deh Bapak Ibu. Mengerikan. Dan kemudian nanti awak disolatkan, diosong wak jokaranda, dibawa ke kuburan. Sudah tu tiba di kuburan tu wak dimasukkan ke dalam kubur, tinggal wak surang. Kalam-kalam. Sudah tu pai berjalan orang, tiba malaikat 2 orang. Di duduannya wak, kok nyampang dapet tanyonyo iyalah lapeh wak daripada azab. Tapi kok nyampang dah dapet sampai hari kiamat wak akan disiksa. Ditanya marah buka, datang tua doh, kan lapuak cek pak. Tebus ke bumi ketujuh, dicuki balik, ditanya balik dah dapet kan lapuak lo balik, dicuki lo balik, ditanya lo balik, dilapuak lo balik, ditanya balik, mau itu dari mana sampai hari kiamat. Sangat mengerikan Bapak Ibu, sangat mengerikan. Begitu dahsyat kalau seandainya awak lagi sadar hidup aku hanya sabanta. Ndak kalamu doh. Indak kalamu. Kemudian wa anzala minas sama ima'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Allah turunkan daripada langit, awak butuh air. Allah turunkan dari langit hujan. Minas sama, dan diturunkannya dari langit air hujan. Lalu dikeluarkannya daripada bumi thamarati rizqan lakum, bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, untuk kamu makan, dan diberikan rumput untuk binatang. Fala taj'alu lillahi andada. Lah dijadiannya langit, lah dijadiannya bumi, lah dijadiannya hujan, dijadiannya panen. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh buah-buahan yang bermacam-macam, supaya bisa mengalir sungai, supaya ada mata air, supaya awak bisa bertahan hidup untuk beribadah kepada Allah. Lah dijadian dek Tuhan. Ketika orang disuruh sholat kau ndak amuah, disuruh ibadah kau ndak amuah, maka orang kau adalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang ndak amuah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu jadikan Allah hal keadaan berbilang. Ndak boleh awak jadikan kalau Allah tu sekali satu tetap satu. Ndak boleh beranak, ndak ada Tuhan kau beranak, ndak ada Tuhan kau diperanakkan, ndak ada Tuhan kau berbini, ndak ada Tuhan kau beristri, Tuhan kau laki-laki apa berdusi, ndak ada. Jangan sampai ada pengana yang seperti itu. Tuhan tetap Allah. Jangan pernah kita fikirkan zatnya, tapi fikirkanlah sifatnya. Seperti apa sifatnya? Sifat Rahman, sifat Rahim, Malik, Kudus, Salam. Kita fikirkan sifatnya, bukan zatnya. Oleh sebab itu, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu dialah Allah yang menciptakan, sedangkan mereka tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidak layak disebut dan dikatakan Tuhan. Para banyaknya orang yang merasa dirinya kok ulah hebat, lah santiang, lah hebat mana, lah kalau ndak inyo, bahwasanya nyo ndak sadar yang bisa membuat nyo karajo, yang bisa nyo badan sehat, yang bisa nyo membuat nyo beraktivitas, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok nyampang disakian de Tuhan kamangai lain, maka ndak dapat apa-apa. Oleh sebab dari itu, janganlah awak pernah
menjadikan Allah itu berbilang. Artinya syirik Bapak Ibu. Syirik. Dak boleh pai ka dukun, jangan percaya ka dukun. Jangan awak kira usaha awak lah yang selama ko yang memberikan hasil. Kalau tak diusaha dan bukan, melainkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu. Kok bahaya, sangat berbahaya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau seandainya kamu ragu dengan Al-Qur'an, dengan apa yang kami turunkan, ala abdina, ate hamba kami. Siapa hambanya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, cuba fa'tu bi surah. Cuba buat cik surat. Cuba buat cik surat. Tak akan mampu, tak akan sanggup. Tak akan sanggup dari dulu zaman jahiliyah. Lah ada juga orang untuk berupaya membuat surat, tapi tidak sanggup dan tidak bisa. Tak akan ada orang yang mampu untuk membuat satu surat pun tak akan sanggup. Oleh sebab dari itu, jangan pernah sesekali kita menjadikan Allah itu berbilang. Tak percaya dengan kudrat Allah. Yakinilah Bapak Ibu, apa yang terjadi di diri awak itu tuh atas kehendak dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terbaik menurut Allah itu berarti terbaik menurut kita. Belum terbaik menurut kita, belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab dari itu, sembahlah Allah dengan sebenar-benarnya menyembah. Wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan diancam oleh Allah, kalau kalian memang bisa membuat surek, cuba buat cik surek saja. Serulah, minta tolonglah. Ke nabi-nabi minta tolonglah kalau ya, ke nabi gagai, ke malaikat minta tolonglah. Selain minta tolong kepada Allah, cuba buat surek. Tak akan bisa. Hanya Allah lah yang Maha Penolong dan Maha menyelesaikan masalah. In kuntum shadiqin, kalau memang kamu adalah orang yang benar. Sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, ada yang ditanya? Ada yang akan ditanya Anda? Ada? Enggak. Apapun itu tanyalah. Kau bisa mau jawab. Tapi kalau enggak bisa mau jawab, mau minta utang dulu. Mudah-mudahan. Umpamokah belimpik rasanya, awak rasa-rasa ndak kapai doh. Awak rasa memang ndak ada rasa ingin pai ya Allah. Sudah tua maleh, jangan wak sabi insyaallah. Iko kadang orang nyo maleh pai nyo sabinya insyaallah. Itulah janji Tuhan Bapak Ibu. Hati-hati mak. Insyaallah itu bukan sembarangan kece, bajanjinya ke Tuhan tuh. Sedangkan bajanji ke manusia saja ditagih nanti. Apalagi wak bajanji ke Tuhan. Kalau memang tidak bisa rasanya mudah-mudahan kalau lai wakatu. Mudah-mudahan kok lai wakatu. Tapi kok nyampang. Awak lai baniai kapainya. Halangan ndak ada. Awak lai kapai yubana taniai di hati niopai wak sabi insyaallah ndak ada. Kironya pas awak kapai hari hujan. Onda ndak ada. Payung ndak ada. Badan sakit. Itu kan ndak ketentuan awak namanya itu. Maka itu baru udah ba'a menyambi insya Allah. Tapi kalau niat di hati tidak ada menyapai doh untuk memenuhi, tidak usah sampai insya Allah. Sampai saja mudah-mudahan. Ada yang lain? Habis?
Nggak ada lebo. Lanjut gambar. Mungkin hanya itu yang dapat mau sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada kan? Nah, tapi tadi pertanyaan.